Kamu wajib mengetahui tipe soal ini jika kamu akan mengikuti tes PPPK tahun 2025. Oke, teman-teman semua, mari kita mulai dari nomor 21 dan nomor 22. Oke, untuk yang pertama di nomor 21, dalam pelaksanaan layanan operasional ditemukan bahwa peralatan tidak bekerja sesuai spesifikasi. Apa tindakan terbaik untuk memastikan operasional tetap berjalan? Jadi ini kita diberikan sebuah masalah, jadi kita perlu menentukan kira-kira pilihan mana yang bagus untuk menjadi solusi dari permasalahan yang diberikan. Jadi teman-teman, jadi di pelaksanaan layanan operasional peralatan tidak bekerja sesuai spesifikasi, apa tindakan untuk atau agar operasional itu tetap berjalan. Jadi yang bagian A, menggunakan peralatan seadanya hingga layanan selesai. Ini enggak juga ya teman-teman, karena opsi A ini itu akan berisiko meningkatkan kesalahan operasional, karena kita sudah mengetahui bahwasanya peralatan yang tersedia itu tidak bekerja sesuai spesifikasi. Jadi ketika kita memaksakan menggunakan alat ini sampai layanan selesai, maka tentu akan berakibat seperti yang sudah dijelaskan ya. Jadi lanjut saja di bagian B, menghentikan operasional untuk mencari pengganti peralatan. Jadi untuk opsi bagian B, dengan menghentikan operasional untuk mencari pengganti peralatan, itu tidak juga ya teman-teman, karena dapat menyebabkan kerugian atau keterlambatan ya. Jadi lanjut lagi ke pilihan berikutnya, bagian C, memodifikasi alur kerja untuk memanfaatkan peralatan yang tersedia. Nah, yang bagian C, memodifikasi alur kerja itu memang bisa dilakukan ya teman-teman, tetapi harus dipastikan tidak mengurangi kualitas dari layanan. Sehingga pilihan C ini masih kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang bagian D, melaporkan masalah dan mencari solusi alternatif tanpa menghentikan operasional. Jadi yang bagian D memang harusnya seperti ini ya teman-teman, karena tindakan yang terbaik ialah untuk tetap menjaga operasional berjalan sambil mencari solusi. Kemudian melaporkan masalah memungkinkan adanya koordinasi untuk menemukan solusi alternatif yang efektif tanpa perlu menghentikan operasional secara keseluruhan. Jadi yang bagian D ini bisa kita tandai sebagai jawaban yang benar. Kemudian yang bagian E, membiarkan layanan berjalan meskipun tidak optimal, ini tidak juga ya teman-teman, karena melakukan hal ini tanpa mencari solusi itu bukanlah sebuah tindakan yang bertanggung jawab ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ini itu merupakan tampilan e-book dari Mars Entertainment. So kalau teman-teman ingin memiliki e-book seperti ini yang berisi kisi-kisi materi, kemudian materi sesuai dengan kisi-kisi, kemudian beberapa sekitar 20-40 soal beserta kunci jawabannya, teman-teman bisa menghubungi nomor yang tertera di layar serta mengakses link kami. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di soal nomor 22, soalnya ialah sebuah layanan operasional membutuhkan bahan yang sulit diperoleh di pasaran. Layanan operasional itu ada bahan yang sulit dicari.
apa langkah strategis yang sebaiknya perlu dilakukan. Nah, jadi ini ada sebuah masalah lagi dan kita perlu untuk memikirkan kira-kira seperti apa strategi yang bisa diterapkan untuk kondisi seperti ini ya, teman-teman. Seperti biasa juga ada 5 pilihan jawaban yang diberikan. Jadi mari kita mulai cek dari pilihan yang pertama. A. Mengubah kebutuhan bahan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Nah, bagian A ini akan berisiko mengganggu proses operasional ya teman-teman, sehingga kita tidak bisa menggunakan pilihan yang A ini. Kemudian yang bagian B, menyusun strategi pengadaan dengan mencari alternatif bahan sejenis. Nah, yang bagian B ini bisa juga ya teman-teman, karena langkah strategi yang paling efektif ialah mencari alternatif yang sejenis serta dapat menggantikan fungsi bahan yang sulit diperoleh ini ya teman-teman. Jadi ini itu atau pilihan B ini itu untuk memastikan operasional tetap berjalan tanpa bergantung pada satu jenis bahan tertentu. Oke, kemudian yang bagian C, menghentikan operasional hingga bahan tersedia. Nah, ini enggak juga ya teman-teman, karena yang bagian C ini merupakan langkah terakhir jika semua alternatif itu tidak memungkinkan. Kemudian yang bagian D, meminta pihak ketiga mengurus semua pengadaan. Nah, yang bagian D ini bisa menjadi solusi teman-teman ya, tetapi tidak selalu efisien dalam jangka pendek. Sehingga pilihan D juga tidak tepat untuk menjadi sebuah langkah strategi yang diterapkan pada kondisi yang ada. Kemudian yang bagian E, mengurangi volume layanan untuk menghemat bahan. Nah, bagian E, mengurangi volume layanan untuk menghemat bahan itu hanya merupakan langkah sementara ya teman-teman. Langkah sementara dan bukan solusi jangka panjang. Sehingga dari beberapa pilihan yang ada, pilihan yang paling tepat ialah bagian B, yaitu menyusun strategi pengadaan dengan mencari alternatif bahan sejenis. Oke teman-teman, segitu aja dulu video untuk hari ini. Jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk menonton berbagai video yang sudah kami upload untuk mengetahui beberapa jenis soal yang sekiranya akan muncul di tes PPPK tahun 2025. Oke teman-teman semua, sampai jumpa di video berikutnya.